Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Nyonya Hasibuan Sintua Rida Boru Samosir dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Sahat Parulian Nababan STH dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa yang mengasihi kami, sebab Engkau telah memelihara kami hingga hari ini. Di pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami beribadah kepadamu. Kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami makna firman Tuhan yang menuntun hidup kami sepanjang hari ini. Kasihanilah kami ya Bapa. Dengarlah doa kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mendengarkan siaran Radio Pelita Kasih di pagi hari ini, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Kitab Daniel pasal 8, dimulai dari ayat 1 hingga ayat 14. Kitab Daniel pasal 8, dimulai dari ayat 1 hingga ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2 dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah, dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya, dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia menggeram, lalu ditanduknya domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya.
Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik, menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Kemudian kedengaran seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, "Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak?" Maka ia menjawab, "Sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar." Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 11. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah jangan meninggikan diri di hadapan Allah. Tema ini berpedoman ke ayat 11 yang mengatakan, bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daniel, salah seorang putra Yehuda dari keturunan raja atau bangsawan Yehuda, yang ikut diangkut ke Babel sebagai tawanan perang bersama Raja Yoyakim dan ribuan pejabat dan orang-orang pilihan bangsa Yehuda, ketika Nebukadnezar, Raja Babel, menaklukkan Yerusalem. Atas perintah Nebukadnezar, Daniel dan 3 orang temannya putra Yehuda, Sadrak, Mesak, Abednego, terpilih dan dibawa ke istana untuk menjalani pendidikan selama 3 tahun, kemudian menjadi pegawai dalam istana raja. Satu karunia Tuhan bagi Daniel adalah ia dapat mengartikan mimpi dan penglihatan, dan menyampaikan pesan Tuhan melalui mimpi dan penglihatan itu. Suatu malam, Raja Nebukadnezar bermimpi sehingga ia sangat takut dan gelisah. Tetapi ia sendiri tak dapat menggambarkan mimpinya, sehingga juru tenung dan para penasihat raja tidak tahu mengatakan apa-apa tentang mimpi itu. Dan Raja Nebukadnezar murka dan hendak membunuh semua juru tenung dan penasehatnya. Tetapi Daniel tampil mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Mimpi itu adalah sebuah patung besar berkepala emas, berdada dan berlengan perak, berperut tembaga, berkaki besi dan tanah liat. Dan patung itu diremukkan setelah ditimpa batu besar. Artinya, adalah masa kekuasaan Nebukadnezar akan berakhir.
dan para penggantinya meski berkuasa, tetapi tidak sejaya Nebukadnezar. Allah yang memberitahukan arti mimpi itu, bahwa mimpi itu pasti terjadi. Sesudah Daniel mengartikan mimpi itu, maka Daniel mendapat anugerah jabatan terhormat di istana Nebukadnezar. Juga Sadrak, Mesak, dan Abednego mendapat jabatan yang tinggi dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar. Itu dijelaskan dalam kitab Daniel pasal 2, ayat 1-40. Daniel juga mengartikan penglihatan tangan menulis di dinding, menuliskan Mene Mene Tekel Ufarsin, yang dilihat Raja Belshazzar yang congkak, yang mencemarkan perkakas kudus bait Allah yang dulunya dibawa Nebukadnezar ke Babel. Perkakas bait Allah itu dipakai oleh Belshazzar untuk acara pesta pora di istana. Arti penglihatan itu adalah pesan Tuhan bahwa masa pemerintahan Belshazzar telah berakhir dan kejayaannya akan diserahkan kepada orang Media dan Persia. Pada malam itu juga terjadilah peristiwa Raja Belshazzar mati terbunuh. Dijelaskan dalam Daniel pasal 5 ayat 1-30. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah meneguhkan Daniel juga sebagai nabi untuk menyampaikan firman atau pesan Allah kepada bangsa Yehuda, melalui mengartikan mimpi dan penglihatan-penglihatan yang diterimanya. Pesan itu memberi penghiburan bagi umat yang sedang sengsara di Babel, juga kelak menghibur umat yang telah kembali dari pembuangan yang telah berada di Yerusalem. Rangkaian mimpi dan penglihatan telah disampaikan Allah kepada Daniel pada rentang waktu yang panjang, yaitu yang tertulis dalam Daniel 7-8, penglihatan dalam mimpi di masa Raja Belshazzar. Yang tertulis dalam Daniel 9, penglihatan di masa Darius anak Ahasweros. Yang tertulis dalam Daniel 10, penglihatan pada tahun ketiga pemerintahan Kores. Penglihatan dalam pasal 8 ini diterima Daniel pada tahun ketiga pemerintahan Belshazzar. Daniel melihat domba jantan yang bertanduk dua, menanduk ke barat, ke utara, ke selatan. Itu adalah gambaran dari Raja Persia dan Media yang menguasai dunia ini dan membinasakan banyak umat manusia. Tetapi domba jantan itu dikalahkan oleh kambing jantan, yaitu Raja Yunani, Alexander Agung, yang tampil menaklukkan kerajaan-kerajaan di dunia ini. Tanduk kambing jantan itu patah dan muncul 4 tanduk. Itulah 4 raja pewaris Alexander Agung. Dan tanduk kecil yang menjadi sangat besar, itulah Raja Antiochus keempat Epiphanes, yang juga menaklukkan Yehuda. Ia membunuh Imam Agung Onias ketiga di tahun 170 sebelum Masehi. Raja Antiochus itu dengan angkuh merusak, menajiskan bait Allah, menggantikan ibadah di bait Allah dengan penyembahan dewa-dewa Yunani. Pada masa peperangan perebutan kekuasaan itu, bangsa Yehuda dalam penawanan Babel mengalami dampak kesengsaraan. Juga setelah bangsa itu kembali ke Yerusalem, mengalami dampak kesengsaraan ketika Raja Antiochus IV Epiphanes menaklukkan Yehuda, di mana bait Allah dirusak, ibadah kepada Allah diganti dengan penyembahan dewa-dewa. Banyak umat Yahudi yang tewas, banyak yang murtad berpihak kepada Antiochus dan ikut menyembah dewa-dewa. Tetapi banyak orang bijaksana yang mempertahankan kesetiaan imannya kepada Allah, meski mereka sangat menderita. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ayat 25 dikatakan bahwa Raja Yunani yang besar itu akan dihancurkan oleh Allah.
dan kuasa Allah kekal selama-lamanya. Renungan ini memberi penghiburan kepada umat yang mengalami dampak kesengsaraan dari perebutan kekuasaan raja-raja di dunia ini. Allah berkuasa untuk menolong dan menyelamatkan umatnya. Dan umat Tuhan diingatkan agar senantiasa berpengharapanlah kepada Allah. Jangan berputus asa atau murtad dari Allah untuk melakukan kesesatan-kesesatan. Gereja sebagai wujud kerajaan Allah di dunia ini selalu mengalami penindasan dari penguasa dunia ini dan juga dari orang-orang yang membenci akan pengajaran Yesus Kristus, yang membenci pertumbuhan kekristenan. Jemaat di abad pertama telah mengalami penindasan dan penganiayaan yang berat itu. Tetapi gereja terus bertumbuh, bersaksi di dunia ini, menggarami dan menerangi dunia ini. Pertumbuhan gereja di dunia menunjukkan bahwa Allah di dalam pekerjaan Roh Kudus berkuasa memberkati, menyelamatkan, dan senantiasa meneguhkan iman jemaatnya. Jika kita mengalami sikap kebencian dari dunia ini karena kesetiaan iman kita kepada Yesus Kristus, kita harus senantiasa berpengharapan kepada Allah yang berkuasa menolong dan memberkati kita. Dan kita harus menyatakan kasih dan damai sejahtera kepada semua umat di sekitar kita. Jika kita diberkati Tuhan Allah, kita beroleh pengetahuan, kekayaan, kuasa, dan sukacita besar. Janganlah kita pernah meninggikan diri di hadapan Allah atau menjauhkan diri dari Allah. Tetapi kita harus menyadari bahwa berkat dan kuasa yang diberikan Allah kepada kita haruslah kita pergunakan untuk memuliakan Allah. Hidup kita harus memuliakan Allah untuk melayani umat di dunia ini dengan melakukan kebenaran, kejujuran, kasih, kebaikan, dan damai sejahtera. Kita terpanggil untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Dengan merendahkan diri, kita dapat memuliakan Allah. Kita dapat melakukan perintah-perintah Allah. Dengan merendahkan diri di hadapan Allah, maka kita dipakai oleh Allah menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Firman Allah yang tertulis dalam surat 1 Petrus 5 ayat yang kelima mengatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Demikianlah renungan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa, sebab kami telah mendengar firman-Mu. Kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk menghayati firman-Mu, agar kami beriman yang teguh kepadamu dan bertekun menaati firman-Mu. Dengan merendahkan hati, kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu, dan hidup kami memuliakan Tuhan dengan melakukan kebenaran, kejujuran, kasih, dan damai sejahtera. Sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan dan pekerjaan kami. Ya Allah Bapa, berkatilah kami bekerja hari ini untuk mencari nafkah hidup kami, agar kami memperoleh berkat-berkat-Mu melalui pekerjaan kami untuk kesejahteraan hidup kami. Agar dengan berkat yang Tuhan berikan, kami juga menjadi saluran berkat bagi sesama yang sangat membutuhkan bantuan kasih. Engkaulah sumber keselamatan bagi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya dan dari penyakit. Kami juga mendoakan sahabat Radio Pelita Kasih dimanapun mereka berada. Tuhan sentiasa memberkati mereka yang mendengarkan firman-Mu, sehingga mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka beroleh keselamatan. Berkatilah mereka agar berhasil dalam pekerjaan mereka. Berilah penghiburan bagi orang yang berduka, agar mereka menang atas pergumulan hidup dan bersukacita memuliakan nama-Mu. Berilah kesembuhan bagi orang yang sakit, agar mereka bersukacita bersyukur kepadamu. Berilah pertolongan bagi orang yang kesesakan, agar mereka menang atas pergumulan kehidupan mereka,
dan bersukacita bersyukur kepadamu. Berkati juga radio Pelita Kasih yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu, agar tetap jaya mengudara menjangkau banyak orang yang merindukan sapaan firman Tuhan. Dengarlah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengar sejenak beberapa informasi berikut ini. Bila ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Sahat Parulian Nababan STH dengan nomor handphone 0821 7752 0789. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong. Dan di kanal yang sama tersedia renungan setiap malam mulai pukul 20.00 WIB. Serta bagi yang butuh renungan Salum pada pagi hari, dapat menghubungi Inang Sintua Hotmatiur Tempu Bolon Baru Manurung dengan nomor handphone 0878
75478383. Renungan Harian Salum. Renungan Harian Salum ditulis para hamba Tuhan dari berbagai gereja untuk saat ini selama pandemi COVID-19 didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna dengan kapasitas 350 orang. Bisa dibagi menjadi 100 kursi, 150 kursi, atau 200 kursi. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1 Ibu Sinurat dengan nomor telepon 021 3909 785 atau dengan HP 0813 8614 2835. 2 Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang dengan nomor HP 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala di masa PKM level 1 dilakukan menjadi 2 kali. Ibadah umum jam 9.30 WIB dilaksanakan secara tatap muka dan live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. 2. Ibadah Minggu sore pukul 17.00 WIB dilaksanakan secara tatap muka tanpa live streaming. Ibadah week gabungan setiap hari Rabu malam pukul 9.00 WIB melalui virtual Zoom dan linknya dapat dihubungi Amang Sintua R. Pangaribuan dengan nomor HP 0812 9504 029. Digembalakan oleh 1. Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, 2. Pendeta Sahat Parulian Nababan STH, 3. Bibel Pro Juliani Tarihoran, 4. Bersama 24 orang Sintua dan 1 orang calon Sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung dengan nomor handphone 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salum menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada Jemaat Tuhan Interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Pelita Kasih agar senantiasa tetap melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Horas.